Selamat pagi, salam. Selamat tahun baru untuk kita semuanya. Tadi ada yang telat saya lihat, bolehkah kiri kanannya selamat tahun baru. Suami istri, mungkin dari rumah pun belum ada selamat tahun baru sama istrinya. Soalnya saya pada kesempatan ini, saya sekeluarga mengucapkan selamat tahun baru untuk kita semuanya. Dan tentunya tidak ada gading yang tidak retak katanya ya. Pastilah kami juga mungkin kekurangan, banyak kesalahan yang saudara lihat. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Biar masuki tahun ini kita semua damai di hati kita, damai di dalam pemikiran kita juga untuk menjalani tahun ini. Amin saudaraku. Ya, biarlah kita saling mengampuni satu dengan yang lainnya. Tadi malam saya sudah menyampaikan pada firman Tuhan penutup tahun, ketika kita berbicara tentang bagaimana Nabi Yesaya mengingatkan umat Tuhan melalui firman-Nya, berkata bahwa janganlah ingat-ingat lagi dahulu kala, pada zaman purba kala. Dan kita berharap pada tahun ini, tahun 2022, sama seperti janji Tuhan bahwa nantinya yang saya sangat harapkan betul ada pada kita, bahwa satu orang dari orang Yahudi katanya akan didatangi oleh 10 orang dari berbagai-bagai bangsa, akan memegang punca jubah orang Yahudi dan berkata, aku ingin menyertai engkau kemanapun engkau pergi, sebab telah kulihat Tuhan menyertai engkau. Saudara-saudara, itulah harapan kita dan saya secara pribadi di dalam pelayanan ini, gereja ini sebagai gembala, bahwa nanti banyak orang akan melihat penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Sehingga orang-orang akan berkata bahwa kami mau mengikut engkau. Kenapa? Karena sudah kulihat Tuhan menyertai engkau. Nah, oleh karena itu memasuki tahun ini, saya rindu menyampaikan suatu kebenaran yang penting memasuki tahun ini, di mana kita akan menjalaninya. Dan semua janji-janji Tuhan, ketika kemarin malam saya sudah sampaikan kepada saudara, ya bagaimana nantinya Tuhan akan membuat perbedaan antara orang yang beribadah dengan setia dengan orang yang tidak beribadah. Tuhan akan buat perbedaan. Kemarin malam saya sudah sampaikan itu untuk kita semua. Untuk khotbah semalam bisa dilihat di link YouTube atau di Facebook Pendeta Octavius Tabangun atau Gereja Kristen Baitani. Nanti Anda bisa lihat di sana, atau nanti di grup masing-masing Komsel juga saya bisa sharekan linknya untuk Anda bisa dengarkan kembali. Pada pagi hari ini, tadi pagi, berita yang sangat mengejutkan untuk kita di kota Gunung Sitoli. Saya sendiri sudah melihat ke sana dengan istri. Sangat prihatin sekali, menyedihkan sekali, bahwa telah terjadi kebakaran yang luar biasa sekali saudara-saudara di kota kita. Kita harus berdoa juga supaya mereka-mereka yang sudah mengalami kerugian yang menurut saya tidak sedikit, pastilah mereka juga mengalami penderitaan. Saudara-saudara, di awal tahun harusnya bersuka cita, tetapi kemudian ada musibah kebakaran yang luar biasa. Saya kami tanya orang-orang itu, kurang lebih 15 ruko yang semua terbakar. Saudara-saudara, tidak tahu lagi bagaimana kami melihat. Saya percaya itu penderitaan luar biasa itu buat mereka-mereka. Ya biarlah kita berdoa ya. Kita sangat berharap mereka dikuatkan, karena ini awal tahun, harusnya bergembira ya, harusnya bersuka cita. Saya tidak tahu apa penyebabnya. Ya ada yang masih simpang siur, ada yang bilang karena petasan lah, ada yang bilang karena gas lah. Nanti pihak kepolisian akan bisa mengungkapnya. Kita perlu berdoa saja ya. Mari kita akan melihat firman Tuhan di dalam kitab Bilangan. Memasuki tanah perjanjian di bawah kepemimpinan di bawah kepemimpinan Yosua. Yosua menggantikan Musa. Ya, tetapi dalam kitab Bilangan masih Musa yang memimpin. Musa memimpin menuju tanah Kanaan. Tetapi nantinya digantikan oleh Yosua. Yang kita tahu bahwa dalam kepemimpinan Musa, orang Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk, yang sesungguhnya sudah melihat
karya Tuhan yang besar. Tetapi Musa menjadi pemimpin yang benar-benar dibuat betul-betul bingung. Saya kalau kadang-kadang mikir gini, kalau seandainya sayalah Musa dalam memimpin bangsa itu, mungkin saya sudah stres dan mungkin gila gitu. Pemberontakan demi pemberontakan, keras kepala. Dan sekarang kita mau melihat bahwa mereka sudah berada di pinggir atau di perbatasan tanah Kanaan, tanah perjanjian. Mereka akan memasuki tanah itu. Saudara-saudara, ibaratnya tahun 2022 buat saya coba tafsirkan untuk saya dan kita semua, bahwa 2022 itu seolah seperti tanah perjanjian yang akan kita masuki, yang dimana tanah perjanjian itu sudah di depan mata. Kita akan menerima berkat-berkat Allah, namun dibutuhkan sesuatu yang sangat penting untuk memasuki tanah perjanjian. Nah, kita melihat dalam kitab Bilangan pasal yang ke-13. Pada waktu itu Tuhan berfirman kepada Musa, Tuhan yang menyampaikan kepada Musa supaya apa? Tanah Kanaan itu diintai terlebih dahulu. Diberikan perintah oleh Tuhan supaya orang-orang Israel pergi melihat tanah Kanaan. Jadi sudah di perbatasan, sudah ada, tinggal selangkah lagi. Bagaimana Tuhan akan bekerja, tinggal melangkah. Saudara-saudaraku, sayang sekali kalau kita melihat. Kita baca ayat 1 sampai yang kedua bersama-sama. Bilangan 13, nanti kita akan baca ayat selanjutnya. 2, 3 ya. Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Jadi ada 12 suku dari setiap suku nenek moyang itu, dan setiap suku ada pemimpinnya. Jadi yang diutus pergi mengintai bukan orang biasa. Mereka adalah pemimpin-pemimpin dari setiap suku itu. Itu artinya kalau bagi kita, dalam konteks kita sekarang, ini orang yang sudah mengerti, sudah lebih berhikmat, sudah mungkin punya kerohanian yang lebih baik, yang lebih bijak dalam menilai, menimbang, melihat segala sesuatunya. Pemimpin-pemimpin dari 12 suku ini disuruh pergi mengintai. Dan Musa berkata supaya mereka nanti pulang, kalau ada hasil boleh dibawa, begitu ya. Maka saya lihat ayat-ayat selanjutnya, ini memang kalau kita melihat ayat-ayat selanjutnya, ini memang sangat menyedihkan sekali. Saya percepat saja. Ayat yang ke-25, kita lompat dengan cepat. Mari kita baca sampai seterusnya. 2, 3 ya. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu, dan langsung datang kepada Musa, Harun, dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu, dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Sampai di situ dulu. Mereka menceritakan memang di tanah Kanaan itu berlimpah susu dan madu, katanya. Ini hasilnya mereka bawa sebagian kecil, mempertontonkan kepada seluruh Israel bahwa memang di sana sangatlah subur, banyak hasilnya, pertaniannya sungguh makmur. Mereka semuanya tahu bahwa itu tanah memang tanah perjanjian yang sudah disiapkan Tuhan untuk mereka.
Namun apa yang dikata saudara-saudaraku, mereka melihat segala sesuatunya itu bukan yang baik, yang indah, yang memang benar-benar, yang mereka bisa pandang, mereka lihat, yang semuanya yang sudah tersedia, yang Tuhan sediakan di tanah itu. Mereka tidak melihat itu, tapi mereka melihat ada orang-orang lain yang menguasai daerah itu. Mereka menjadi kecut. Perhatikan saya baik-baik, dengar baik. Untuk memasuki tahun ini, jangan kau mencoba merenungkan segala sesuatu sesuai dengan cara berpikirmu. Jangan bersandar dengan cara berpikirmu. Untuk Anda memasuki tanah perjanjian, untuk Anda mendapatkan apa yang saya sampaikan kemarin malam, dengan segala sesuatu yang Tuhan sudah sediakan di tahun ini untuk berkat-berkatnya bagi kita, jangan pernah bersandar dengan pengertianmu sendiri. Jangan pernah ukur Tuhan itu dengan otakmu yang hanya sejengkal kemampuannya ini. Lihatlah selalu bagaimana baiknya Tuhan dalam hidup ini. Amin. Masa mereka tidak bisa melihat bagaimana Tuhan sudah bekerja luar biasa? Laut Merah saja terbelah dua, terbelah dari ke kiri dan satu ke kanan. Itu mereka bisa jalan di tengah-tengah, dan mereka sampai di seberang dari kejaran orang Mesir, dan sampai kemudian orang Mesir itu pun ditenggelamkan Tuhan di Laut Merah. Saudara-saudaraku, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Katakan amin. Dan orang Israel menggunakan matanya untuk melihat itu, tidak menggunakan imannya. Itu persoalan besarnya. Jadi saudara-saudara, dalam menjalani hidup ke depan ini, dengar baik, saya sampaikan, gunakan imanmu. Jangan kau gunakan matamu yang ini, mata jasmanimu gitu. Kalau kita memandang dengan mata jasmani kita, kondisi di tahun 2022, kita akan mengalami banyak kesulitan. Kita akan menjadi gentar, kita akan menjadi takut. Tapi dengar baik bahwa sesungguhnya Tuhan menjanjikan tanah perjanjian itu menjadi milik saudara. Berkat itu milik saudara. Ya. Tuhan tidak akan pernah memberikannya. Ingat penting yang kedua, Tuhan tidak akan memberikan tanah perjanjian untuk saudara kalau Anda tidak beriman. Anda harus beriman, Anda harus percaya bahwa tahun 2022 adalah tahun perjanjian. Tanah perjanjian itu ada pada saya di tahun 2022. Anda harus mendapatkan itu di dalam kesan batin Anda. Haleluya, amin saudaraku. Ayat 30 kita lanjut dalam kitab Bilangan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Ternyata ada dari 12 pemimpin itu tidak setuju dengan pernyataan daripada pemimpin yang lain. Seorang itu bernama Kaleb. Dia menenteramkan bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti, lihat perkataan itu, kita pasti akan mengalahkannya. Jadi harus dengan sebuah kepastian Anda menjalani hidup tahun ini. Dengan kepastian apa? Kepastian bahwa Tuhan pasti menolong saya. Amin. Sebuah kepastian bahwa Tuhan pasti menyertai saya. 2022 itu tidaklah gampang tahun ini. Tidak gampang memang. Pandemik. Udah datang lagi. Dulu Delta, variannya Delta. Sekarang ada Omikron. Sebentar lagi Minikron, tak apa lagi. Bentar lagi Tuyulkron. Macam-macam. Saudara dan saya, apa yang Anda dengar, hati-hati. Apa yang Anda lihat, hati-hati. Jangan menjadikan diri Anda lemah.
Iman harus teguh, katakan amin. Jalani hidup ini dengan percaya pada Tuhan saja. Kiri kanan Anda semuanya rebah, katanya. Pemazmur bilang, 1000 rebah di kiriku, 1000 di kananku, aku tidak akan kena, kata Tuhan, kata Daud. Dari dalam kita harus memiliki sebuah keyakinan bahwa Tuhan pasti akan tolong saya. Kalaupun nanti akan ada sesuatu yang tidak mengenakkan hidup Anda di tahun ini, kalaupun ada sesuatu yang seolah-olah sulit bagi Anda di tahun ini, itu bukan berarti Tuhan meninggalkan Anda. Bisa jadi, satu, Tuhan sedang menegur kita supaya kembali ke arah yang benar. Dua, bisa jadi itu ujian iman saudara. Dan kalau Anda lulus, ada berkat yang besar di depan yang Anda akan terima. Bayangin saudara-saudaraku, ada orang yang selalu mengalami ujian, ada tekanan, ada penderitaan. Kalau dia lewati itu dengan baik, Tuhan pasti mampu menggantikannya lebih daripada apa yang dia sudah rasakan susah itu, kerugiannya apa saja. Tuhan bisa gantikan 1000 kali lipat. Kami 2 hari yang lalu berangkat untuk melihat seorang bapak dan mendoakannya di daerah Sawu sana. Saya sangat senang sekali ketika dia bercerita tentang kehidupannya. Dan dia sudah sakit dan dikatakan dokter sudah vonis harus cuci darah. Samping itu lagi mata juga habis dioperasi. Semua bermula katanya diabetesnya. Lalu saya berkata, lalu saya berdoa. Saya berdoa, nggak tahu. Saya cuma bilang, Pak, pasti ada maksud Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan? Dan dia bilang, nggak tahu Pak. Saya penyakit saya ngeri-ngeri sedap. Habis dari sini, habis ke sini, habis dari diabetesnya, ada lagi, selesai, ada lagi. Dia punya lagi katanya kemarin itu usus buntu atau apa lagi tuh, operasi lagi. Habis itu lagi katanya ada lagi sakitnya lagi, beruntun terus. Dan inilah yang paling parah. Dari sejak saya mulai bekerja katanya dari PNS, selalu saja. Terus Pak, terus nggak berhenti saya ini. Sakit terus katanya. Lalu saya bertanya, saya mulai bercerita tentang Yesus. Nah disitulah kuncinya, saya baru mengerti. Dia bilang, Pak, waktu saya dulu mahasiswa di Medan, saya begitu semangat melayani Tuhan Pak. Nah itu dia itu. Saya semangat sekali Pak. Saya pokoknya menginjil. Bapak tahu kan bagaimana menginjil? Ya. Saya tanya padanya, di mana Bapak dulu? Oh ada Pak pendeta itu. Udah pernah ke Nias dia Pak, di Nias dia. Bapak pendeta itu yang membimbing kami di sana di Unimed. Waduh, luar biasa Pak pokoknya waktu itu. Dulu kan IKIP namanya dulu. Pokoknya kami semangat menginjil Pak. Lalu saya tanya, lalu sekarang bagaimana Pak? Dia jawab, begitu saya kembali lagi ke Nias Pak, semuanya kosong. Lalu bagaimana? Ya begitulah Pak, udah Bapak mengertilah kami di gereja kami katanya. Saudara-saudaraku, akhirnya saya bilang, saya berdoa Pak, saya rasa Bapak ada najar Bapak yang Bapak belum tepati. Pada waktu Bapak masa muda itu ada najar Bapak. Coba Bapak berdoa. Dia mulai merenung. Dan saya bilang, Pak, jangan takut. Panggil saya, telepon saya, WA lagi. Saya akan datang dan kita buat kebaktian di rumah ini. Walaupun hanya Bapak dan anak-anak saja. Nah, karena saya rindu Bapak harus bangkit, Bapak harus sembuh, Bapak harus sehat kembali. Dia berkata, terima kasih banyak Pak, terima kasih banyak. Saya bilang, saya tunggu Pak. Karena biasanya semuanya penderitaan
yang kita alami pasti ada maksud Tuhan. Saya bilang begitu. Nah mungkin Tuhan biarkan kita begitu. Pasti ada sesuatu hal yang mungkin kita sudah lupakan. Dan sampai hari ini belum ada beritanya. Saya berharap nanti setelah mungkin beberapa hari ini nanti, saya ingin kembali lagi ke sana. Berdoa untuk Bapak itu. Ya, jabatannya sudah ada, tapi harus ditinggalkannya oleh karena sakitnya. Sekarang kata dokter gagal ginjal. Karena kebetulan saya punya alat yang sederhana waktu itu dari Jepang. Saya coba bawa ke sana karena dimintanya juga. Dicek semuanya begitu. Dari alat itu memang menunjukkan dari analisa dari ayat itu yang sederhana yang saya bawa, jantungnya bermasalah betul, pencernaannya bermasalah betul, gula darahnya bermasalah betul. Saudara-saudaraku, saya cuma berkata, saya akan berdoa untuk Bapak. Dan saya berharap betul Bapak harus sembuh lagi. Dia sangat berterima kasih dan kami pulang begitu senangnya. Tapi saya berkata bahwa dibutuhkan sebuah perubahan. Berdoalah Bapak, apa yang Tuhan ingatkan. Saudara-saudara, di dalam memasuki hidup tidak semuanya yang enak. Betul gak saudaraku? Tidak semua yang indah yang kita peroleh. Dalam tekanan, dalam berbagai macam kesusahan, belajarlah untuk tenang. Belajarlah untuk tetap percaya dan beriman. Tidak mungkin terus-menerus Anda mengalami kesusahan. Tidak mungkin. Tidak mungkin Anda terus-menerus Anda penyakitan. Tidak mungkin. Saya selalu percaya itu. Pasti semuanya akan berlalu. Ada saatnya. Mari kita lanjutkan dalam kitab Bilangan 13 ini tadi. Perhatikan dan lihat baik-baik kembali. Katanya tadi kita akan mengalahkannya. Ada sebuah kepastian. 31 ayat 31 kita baca sama-sama. 2-3 ya. Tapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu. Mereka lebih kuat daripada kita. Mereka lebih kuat. Masalah lebih kuat daripada Anda. Itulah yang selalu iblis taburkan. Iblis akan berkata, kau itu kecil, kau itu tidak ada apa-apanya, kau itu tidak ada kekuatanmu. Itulah yang iblis selalu tabur dalam hidup kita, sehingga kita akan selalu merasa terpukul dan terpuruk dalam hidup ini. Jangan bilang pendeta tidak ada yang seperti itu. Saya dan istri sudah menemukan itu, pendeta seperti itu. Bicara selalu ngomong, ya gimana lah Pak, gak mungkin itu Pak, ya beginilah kami. Begitu terus. Dan kami sudah menemukan orang yang seperti itu. Bagaimana mau maju? Imannya juga gak mau bangkit. Tidak bisa Pak, beginilah kami. Terus itu saja yang disampaikan. Saudara-saudaraku, Anda harus keluar dari zona itu. Amin. Naikkan iman Anda, bangkitkan semangat Anda, perkatakan janji Tuhan. Ayat 32 kita baca lagi. 2-3 ya. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka, dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Itu kabar busuk. Tahu maksudnya kabar busuk? Nggak ada itu, hoax. Kabar busuk maksudnya. Wih, di sana itu orangnya itu, negeri itu, aduh ngeri sekali. Mereka memakan penduduknya. Apa betulnya itu? Dengarkan saya baik-baik. Seringkali orang untuk meyakinkan dirinya, perkataannya terhadap engkau, dia akan menyampaikan kabar busuk. Ditambah-tambahinya, cerita Anda bisa satu A tentang ubi, nanti ceritanya lama, nanti jadi kolak. Begitulah dia. Panjang kali itu.
Hati-hati dengan perkataan-perkataan negatif yang sering kali kita dengar. Halo, dengarkan saya, camkan saya. Memasuki tahun ini, sebelum kita tahun 2022 nanti terus. Hati-hati dengan semua omongan orang yang negatif tentang hidup ini. Hati-hati Anda mendengar media sosial. Hati-hati Anda mendengar di televisi, elektronik semua apapun jenisnya. Instagram, Facebook, WhatsApp, apalagi. Semua, terutama TikTok. Hati-hati Anda semua penggemar-penggemar TikTok. Yang tidak benar, yang tidak mengandung positif, yang sampah, buang, delete, jangan lagi Anda di situ. Hati-hati setiap perkataan-perkataan tetangga-tetangga kita yang suka ngerumpi. Halo, ada banyak tetangga akan datang, tahu sih semada ada, gitulah itu nanti tuh. Hati-hati dengan orang yang begitu. Hati-hati perkataan-perkataan talifuse saudara-saudara Anda yang suka melemahkan. Anda jangan pernah masukkan itu semua dalam hati. Amin. Jangan masuk, termasuk hinaannya pada Anda, jangan masukkan dalam hati. Cukup tersenyum saja. Lau. Dah selesai. Hati-hati. Karena itu akan melemahkan imanmu memasuki tahun ini. Coba diceritakannya, ya kan? Ngeri kali loh. Apa yang ngeri? Itulah si Anu itu. Tengoklah bapak itu begini, begana, begini, begana, begini, begana, begini, begana. Lalu maksudnya gimana? Itulah ya. Memang ya. Dasar ya. Itulah. Hati-hati. Ngomong tentang menjelekkan orang, hati-hati. Kalau kulihat bapak si Anu itu atau mama si Anu itu, kalau ku tengok Ina itu ya, kupikir dulu emas gelangnya itu, rupanya baru ku tahu imitasi. Nah, ngapain kau ceritakan itu? Ngapain kau ceritakan? Ngapain kau urusin istri orang? Tapi gayanya itu ya kalau ngomong itu, kalau dia jualan, kalau belanja, gini-gini kan ya tangannya. Ngapain kau ceritakan yang busuk-busuk begitu? Hati-hati dengan semuanya. Aku kasih tahu. Ingat kabar-kabar busuk, perkataan-perkataan busuk itu. Hati-hati. Saya kalau udah suka mendengar orang menjelekkan saya, mengapakan saya, sudahlah, males saya. Ada lagi yang suka menyampaikan yang jelek-jelek, kasih WA ke saya. Apa yang saya lakukan? Saya blokir. Tak usah kau. Daripada aku ke neraka gara-gara kau, saya pikir. Sudahlah. Gak mau berteman pun tak usah. Ngapain? Carilah temanmu yang bisa membuat kau naik. Bertemanlah dengan orang yang bisa mengangkat kau naik. Jangan kau berteman dengan orang yang akan menghancurkan dan menjatuhkanmu. Carilah teman yang bisa membuat engkau semakin gagah perkasa di dalam Tuhan. Setuju saudara-saudaraku? Ya. Lalu dibilangnya orang-orang tinggi-tinggi perawakannya. Ayat 32. Emang tinggi kali punya perawakannya rupanya. Emangnya gak ada rupanya yang semeter kotor. Pasti ada lah yang pendek-pendek. Tapi supaya dilebih-lebihkan. Begitu, ngerti ya? Ayat 33. Perhatikan lagi. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa. Ngeri kan? Orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Nah, perhatikan ini. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Anda percaya enggak raksasa? Tapi kok bisa diambil anggur di bawah hasil? Kok mereka bisa ambil itu? Kalau raksasa kan takut harusnya. Dasar memang itu berita-berita busuk. Intinya saudara-saudara, saya mau sampaikan kepada saudara bahwa dalam kita memasuki tahun 2022 dibutuhkan sebuah iman yang sungguh-sungguh.
Iman yang berkata bahwa Tuhan pasti bersama saya, Tuhan pasti menolong saya. Memasuki tahun 2022 saya akan maju, saya akan naik karena Tuhan bersama dengan saya. Haleluya, amin saudara-saudaraku. Iya, harusnya seperti itu. Dan jangan menjadi manusia yang kacau. Apa yang terjadi? Apa hasil dari perkataan-perkataan mereka? Yang pada akhirnya mereka kemudian memberontak. 10 orang pemimpin melawan 2 orang pemimpin. 2 orang yang berkata kita bisa, dengan imannya kita pasti mengalahkannya, yaitu Yosua dan Kaleb. Dengan 10 lagi itu sama sekali selalu mengabarkan kabar busuk. Akibatnya saudara-saudaraku, Tuhan melakukan sebuah hajaran kepada orang Israel. Ayat yang terakhir hasilnya Bilangan 14 ayat yang ke-34. Apa itu? Kita lihat Bilangan 13 ayat yang ke-34. Sesuai dengan jumlah hari yang kamu mengintai negeri itu, yakni 40 hari, 1 hari dihitung 1 tahun. Jadi 40 tahun lamanya kamu harus menanggung akibat kesalahan, supaya kau tahu rasanya jika aku berbalik daripadamu. Wow, gara-gara nggak punya iman, nggak yakin Tuhan tolong, gara-gara merasa bahwa dia mengikuti perkataan-perkataan busuk dari 10 pemimpin. Ingat pelajaran juga untuk kita tahun ini, memasuki tahun ini. Kalau Anda tidak punya iman melangkah bersama Tuhan, kalau Anda selalu lebih mendengarkan perkataan-perkataan negatif dari orang, maka sesuai dengan ini 40 tahun, 40 hari tadi jadi 40 tahun dibuat Tuhan apa? Berputar-putar di padang gurun. Enggak mau dibawa Tuhan masuk ke tanah perjanjian. Padahal tadi sudah di tepi, udah perbatasan tinggal masuk. Tapi karena nggak percaya, berputar-putar dibuat sampai mereka mati semuanya. Yang lahirnya di Mesir, kata Tuhan, mati semua di padang gurun. Jadi yang masuk tanah perjanjian nantinya hanyalah mereka yang lahirnya di padang gurun. Jadi generasi-generasi muda semua. Yang tua-tuanya yang lahir-lahir di sana semua mati di padang gurun. Kecuali hanya 2 orang yang lahirnya di tanah Mesir. Mereka bisa masuk ke tanah Kanaan. Hanya 2 orang. Itulah Yosua dan Kaleb. Lainnya tidak ada yang masuk. Musa sendiri pun karena ada beberapa kesalahannya pun tidak masuk tanah perjanjian juga. Dia hanya memandang dari jauh tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan itu. Saudara-saudaraku, mari kita belajar dari kejadian ini. Kisah ini memasuki tahun 2022 ini. Jangan sampai Anda tidak mempercayai Tuhan sanggup menolong Anda. Kalau tidak, Anda akan berputar-putar di situ saja. Jangan sampai Anda selalu mendengar berita, kabar-kabar busuk dari orang dan Anda mempercayainya. Anda akan berputar-putar. Anda tidak akan masuk ke tanah perjanjian. Anda tidak akan maju-maju. Tahun 2022 haruslah tahun di mana kita menguatkan iman kita lebih lagi. Membuat kita bangkit, membuat kita maju tahun 2022. Amin saudara-saudaraku. Iman kita harus naik lebih lagi. Kita harus memasuki tanah perjanjian kita. Kita menggapai itu, berlimpah susu dan madu di sana. Dan kita harus raih itu bersama Tuhan. Kalau untuk ukuran Anda tidak akan mampu, saya percaya tidak bisa kita dengan kemampuan kita. Tapi kalau bersama Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Katakan amin. Tidak ada yang mustahil bagi setiap kita yang yakin akan pertolongan Tuhan. Mungkin dalam pekerjaanmu, kau yang harusnya karirmu harusnya naik, tapi dihambat oleh orang-orang tertentu. Percayalah 2022 kau punya iman, Tuhan bisa angkat engkau. Yakinlah. Kalau hari-hari ini engkau terlalu sering dihina, terlalu sering kau diinjak-injak orang, jangan kau ingat itu apa penderitaanmu. Sekarang punyai sebuah iman, percaya Tuhan pasti tolong saya. Tahun 2022 pasti 2022 menjadi bagian di mana Tuhan menyertai saya lebih lagi.
Dan kau akan lihat hasilnya. Itulah yang saya katakan semalam, bahwa nantinya akan ada orang yang mengejar Anda. Kenapa? Karena dia akan berkata, aku mau mengikut engkau. Kenapa kau mau mengikut saya? Karena telah kulihat Tuhan menyertai engkau. Mari kita lihat kembali Zakaria pasal 8. Saya tutup dengan ayat ini. Inilah pengharapan saya untuk kita semuanya. Zakaria pasal 8 ayat yang ke-23. Kita baca bersama-sama. Zakaria 8 ayat 23. Beginilah firman Tuhan. 2, 3 ya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Pada waktu itu 10 orang dari berbagai-bagai bangsa dan bahasa akan memegang kuat-kuat punca jubah seorang Yahudi dengan berkata, kami mau pergi menyertai kamu, sebab telah kami dengar bahwa Allah menyertai kamu. Haleluya. Saudara-saudaraku, saya rindu ada banyak orang akan datang. Ada 10 kalau di sini kan dari berbagai bangsa untuk orang Yahudi. Tapi Anda dengan iman percaya dan Anda disertai oleh Tuhan akan memegang jubah Anda, akan memegang punca jubah Anda dan menarik Anda. Bukan mau mengajak berkelahi, bukan. Tapi dia pegang kuat-kuat. Kenapa? Dia bilang, aku mau pergi menyertai engkau. Kemana kau pergi? Aku mau ikut. Mengapa kau ikut saya? Sebab telah kulihat dan telah kudengar bahwa Allah menyertai engkau. Saudara-saudara, dalam penyertaan Tuhanlah kita jalani hidup tahun 2022 ini bersama Tuhan. Kita pasti bisa. Sing-singkan lengan baju Anda dan semangatlah Anda, iman Anda bangkit. Raih tanah perjanjian Anda di tahun ini. Dengan bersama Tuhan kita pasti bisa. Beri tepuk tangan pada Yesus kita. Haleluya. Kita datang pada Tuhan kita. Mari kita datang kepada